Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Paham dan Aliran-aliran dalam Akidah Islam. Saya Junisa Putri akan mempresentasikan pengertian Syiah. Munculnya fenomena aliran sesat tidak terlepas dari problem psikologis baik para tokoh pelopornya, pengikutnya, serta keseluruhan. Merebaknya panji-panji yang bertentangan dengan esensi ajaran agama Islam dewasa ini tentu melahirkan problematika yang serius yang patut didiskusikan, mengingat tidak ada perubahan aturan ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu pemikiran manusia yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah Syiah, yang merupakan sebutan yang dilekatkan bagi mereka pengikut setia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus penantu Rasulullah SAW, dan berbagai aliran sesat lainnya. Langsung ke pembahasan, yakni aliran Syiah. Yang pertama, pengertian Syiah. Syiah menurut bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab Syi'atun. Lafaz ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah Syia'an. Pengikut Syiah disebut Syi'i. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, yang berarti pengikut Ali, yang berkenaan dengan turunnya Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7 yang ujung ayatnya berbunyi khairul bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun," yang artinya, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung." Syiah adalah salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam atau pemimpin setelahnya, terutama pada acara Ghadir Qum. Tapi gagal menjadi khalifah sebab akibat dari insiden di Saqifah. Dengan demikian, mereka mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sementara itu, kaum Islam Sunni meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk seorang penerus secara langsung dan menganggap Abu Bakar yang ditunjuk sebagai khalifah melalui syura, yaitu konsensus komunitas di Saqifah, untuk menjadi khalifah sah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul
latar belakang munculnya Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarah terdapat banyak perbedaan dari kalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syiah mulai muncul pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, serta tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika pecahnya peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Perang Siffin. Dalam peperangan tersebut ada sebuah peristiwa yang dinamakan tahkim atau arbitase, yaitu perjanjian damai yang diajukan oleh Muawiyah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Isi perjanjiannya yaitu kedua belah pihak sepakat untuk peletakan jabatan masing-masing. Dan dalam perjanjian itu, setiap golongan memiliki perwakilan. Dari golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib diwakili oleh seorang ulama yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari golongan Muawiyah diwakili oleh seorang politikus yang bernama Amr bin As. Ketika Abu Musa al-Asy'ari telah menurunkan jabatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib, Amr bin As mengambil kesempatan dengan cara mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Murji'ah, dan golongan Syiah, yaitu golongan yang membela Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun golongan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculannya berkaitan dengan masalah pergantian khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak seluruh kekhalifahan kecuali Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut dikarenakan sejalan dengan isyarat Rasulullah semasa hidupnya. Yang pertama yaitu ketika pada awal Islam mendakwahkan ajarannya secara terang-terangan yang disebut Zawatul Ashirah atau dakwah kepada karib kerabat, Rasulullah SAW bersabda, Tuhanku telah memerintahkanku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapa di antara kalian yang ingin membantuku berdakwah dan menjadi penerusku? Sebagian besar yang datang menolak dan membenci ajakan itu. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau bersedia untuk membantu Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Yang kedua yaitu peristiwa ketika Ali memperoleh kemenangan pada perang Khaybar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, engkau adalah bagianku. Engkau adalah warisanku. Engkau bagikan Harun bagi Musa. Dan engkau adalah yang paling dekat denganku di hari kiamat, dan yang paling dekat denganku dengan telaga Kausar. Permusuhan terhadapmu adalah permusuhan terhadapku. Perang melawanmu adalah perang melawanku. Keimanan yang kau miliki sebanyak keimananku. Kau adalah gerbang bagiku." Tidak ada kata-kata yang lebih jelas, kuat, serta fasih pada kata tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan hal seperti itu
selain kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu peristiwa Perang Tabuk menjadi bukti Rasulullah SAW mempercayai Ali dan mengangkatnya menjadi pengawal utama dalam mempertahankan benteng terakhir pertahanan pasukan Islam dalam menyukseskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Ali, tidak ada yang mampu menjaga negeri Muslim selain dirimu dan aku." Yang keempat, peristiwa Ghadir Qum menjadi salah satu bukti mengesahkan Ali sebagai penerus Rasulullah SAW dan pengganti beliau di masa mendatang di hadapan umat muslim. Demikianlah isyarat yang disampaikan Rasulullah yang membuat yakin kaum Syiah bahwa hanya Khalifah Ali lah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hikman Abrar akan menyambung makalah kami dari kelompok 4. Bab yang ketiga tentang pembagian-pembagian dan bentuk-bentuk aliran Syiah. Yang pertama adalah Syiah Kaisaniyah. Syiah Kaisaniyah didirikan oleh Muhammad bin Hanafiyah, yang lebih tepatnya kepemimpinannya dilakukan setelah wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Adapun tasmiyah, kenapa bisa disebut dengan Syiah Kaisaniyah? Itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwa Syiah Kaisaniyah diambil dari seorang bekas budak Sayyidina Ali radhiyallahu an yang bernama Kaisan. Atau yang kedua yaitu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid yang disebut juga dengan Kaisan. Kemudian sekte Syiah Kaisaniyah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang percaya bahwa Muhammad bin Hanafiyah itu tidak mati, akan melainkan seseorang yang gaib yang akan kembali pada akhir zaman nanti. Dan yang kedua adalah bahwa Muhammad bin Hanafiyah itu sebenarnya telah meninggal, akan tetapi kepemimpinannya beralih kepada Abi Hashim Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian sebenarnya cerita sekte Syiah Kaisaniyah ini sudah lama musnah, akan tetapi ceritanya ini masih bisa kita jumpai di cerita rakyat Aceh atau hikayat-hikayat Melayu yang lebih dikenal dengan cerita atau hikayat Muhammad Hanafiyah. Kemudian cerita ini sudah dikenal di Mekah sejak abad 15 Masehi. Kemudian lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu adalah Syiah Zaidiyah. Yang mana Syiah Zaidiyah didirikan oleh Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Yang mana sekte Syiah Zaidiyah setelah kepemimpinan Husain bin Ali radhiyallahu an, baru kepemimpinannya dipimpin oleh Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Bahwa sekte Syiah Zaidiyah ini mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin, karena mereka berpendapat bahwa Ali bin Husain Zainal Abidin ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Bahwa menurut Syiah Zaidiyah ada 5 syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia harus berasal dari keturunan Fatimah, dan yang kedua adalah berpengetahuan luas, yang ketiga adalah zuhud, yang keempat adalah jihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata, dan yang kelima adalah berani. Menurut sekte Syiah Zaidiyah bahwa mereka mengakui keabsahan khilafah Abu Bakar dan Umar. Dan menurut secara teologi, Syiah Zaidiyah itu menganut paham-paham Mu'tazilah, terutama Mu'tazilah Baghdad. Akibatnya,
muncul kesan-kesan bahwa ajaran Mu'tazilah berasal dari Ahlul Bait, atau bahkan sebaliknya. Justru Zaid bin Ali yang terpengaruh oleh Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Wasil bin Atha adalah pemimpin Mu'tazilah. Kemudian sekte-sekte yang berasal dari Zaidiyah adalah Jarudiyah, Sulaimaniyah, Badriyah, atau yang lebih dikenal dengan As-Sahiliyah. Kemudian yang ketiga adalah Syiah Ghulat. Syiah Ghulat adalah kelompok Syiah yang ekstrim. Kenapa mereka dikatakan dengan sekte Syiah yang ekstrim? Karena golongan atau sekte Syiah Ghulat adalah golongan yang berlebihan dalam memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau imam-imam yang lainnya, dan mengubah dan menganggap bahwa mereka bukan imam-imam biasa, melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Menurut Al-Baghdadi, kaum Ghulat telah ada sejak zaman Ali, yang mana mereka memanggil Ali dengan sebutan anta, anta, engkau, engkau. Yang dimaksud anta dipanggil mereka ini adalah engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan. Kemudian menurut Al-Baghdadi, sebagian dari mereka sempat atau sampai dibakar hidup-hidup oleh Sayyidina Ali karena terlalu memuji Sayyidina Ali dan menganggap bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan. Akan tetapi pemimpin mereka hanya dibuang di Madain, yaitu siapa namanya? Abdullah bin Saba. Kemudian kaum Ghulat ini dikelompokkan kepada dua, yaitu ada golongan As-Sabaiyah dan golongan Al-Ghurabiyah. Apa itu golongan As-Sabaiyah? Ini dia golongan yang ekstrim tadi. Kenapa dikatakan dengan golongan ekstrim? Bahwa mereka menganggap Ali adalah jelmaan Tuhan, dan bahkan bahwa Ali itu adalah Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan Syiah yang kedua, bagian dari Ghulat, yaitu adalah Syiah Al-Ghurabiyah. Al-Ghurabiyah tidak se-ekstrim Syiah As-Sabaiyah. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa Allah salah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang mana seharusnya wahyu tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lanjut kepada sekte Syiah yang terakhir, yang keempat, ini adalah sekte Syiah Imamiyah, yang mana golongan yang meyakini bahwa Nabi telah menunjuk Ali sebagai penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Selanjutnya, sekte Syiah Imamiyah pecah menjadi beberapa golongan. Yang terbesar adalah disebut dengan Syiah Ithna Asyariyah, yang lebih dikenal dengan Syiah 12. Kemudian ada golongan yang kedua terbesar dari bagian Syiah Imamiyah, yaitu adalah Syiah Ismailiyah. Menurut Syiah Ithna Asyariyah atau yang dikenal dengan Syiah 12, jabatan imamah berakhir pada Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi itu adalah seseorang yang gaib. Dalam kata lain, bahwa Imam Mahdi itu tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi ini masih hidup. Sampai sekarang Imam Mahdi hidup, akan tetapi dia adalah seseorang yang gaib. Kemudian kepemimpinan Imam Mahdi yang dijatuhkan oleh para imam-imam mereka sebelumnya diserahkan oleh Imam Mahdi kepada para fuqaha dan para ma'adin. Kemudian sekte Syiah Ithna Asyariyah ini dekat dengan golongan Mu'tazilah. Akan tetapi mereka berbeda tentang pokok-pokok persoalan agama. Menurut Syiah Ithna Asyariyah, pokok-pokok agama itu adalah tauhid, keesaan, menyembah Allah, dan al-adl, adil, atau an-nubuwah, kenabian, al-imamah, kepemimpinan, al-ma'ad, tempat kembali mereka setelah meninggal. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maka sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintah di Indonesia. A. Sebab-sebab dan latar belakang kemunculannya. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya perselisihan yang memunculkan aliran-aliran setelah wafatnya Nabi. Padahal ajaran sudah jelas sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. 1. Fanatisme kesukuan yang berlebihan. Hal ini dapat memicu perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam.
Oleh sebab itu, Islam memerangi fanatisme tersebut. 2. Perebutan kekuasaan. Perselisihan perebutan kekuasaan ini terjadi setelah wafatnya Nabi, yang paling berhak memimpin setelah Nabi. Dalam sejarah disebutkan perselisihan terjadi antara Ansar dan Muhajirin. Masing-masing mereka lebih berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Kaum Ansar beralasan bahawa mereka lah yang melindungi Nabi dan menolongnya. Sedangkan kaum Muhajirin berkata, kami adalah orang yang pertama masuk Islam. Oleh sebab itu kami lebih berhak. Perebutan kekuasaan ini memunculkan perpecahan di antara umat Islam, sehingga Islam menjadi kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah dan sebagainya. 3. Masuknya penganut agama lain ke agama Islam. Ketika orang kafir Nasrani, Yahudi dan Majusi masuk Islam, tentulah setiap mereka mempunyai pikiran tentang agama-agama mereka. Ada yang masuk Islam secara ikhlas, tapi masih meninggalkan sisa-sisa keyakinan agama mereka yang lama. Ada juga yang secara zahirnya masuk Islam, tapi batinnya untuk merusak Islam dan untuk menanamkan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. 4. Terjemahan dari buku-buku filsafat. Buku-buku filsafat yang terjemahkannya dapat mempengaruhi pola pikir, yang kemudian mengakibatkan muncul filosof Muslim yang terpengaruh dalam filsafat kuno dan mengikuti cara mereka. Pemikiran tersebut mempengaruhi pola pikir agama. Maka kita dapat mendapati ada filosof Muslim memikirkan tentang akidah sama dengan ia berpikir tentang filsafat. Sepertinya Mu'tazilah akidah Islam. Mereka mencari jalan seperti metode para filosof. Yang B. Pengaruhnya. Dalam mengawali tulisan ini, kemunculan aliran-aliran baru merupakan wujud dari arus pemikiran manusia pada masa kini. Gerakan pemikiran ini selalu mempengaruhi keadaan pemikiran manusia pada masa kini, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Munculnya aliran kepercayaan diawali dari sebuah gerakan-gerakan yang ingin berusaha melakukan rekonstruksi, purifikasi, inovasi dan lain sebagainya terhadap ajaran-ajaran konvensional dan normatif dalam sebuah agama atau kepercayaan tertentu. Tapi terkadang usaha-usaha yang dilakukan seringkali menciptakan aliran-aliran yang menyimpang jauh dari agama, sehingga aliran yang berkembang tersebut akhirnya menciptakan sebuah ajaran-ajaran dan bahkan menimbulkan agama yang baru pula. Hal ini selalu menjadikan problem agama karena tidak bisa disangkal munculnya gerakan pemikiran seperti itu. Merupakan suatu yang tidak diinginkan terjadi dapat dicontohkan kemunculan aliran-aliran baru dalam sebuah agama yang dianggap aneh. Oleh sebagian orang dianggap aliran yang menyesatkan dan mengganggu kemapanan agama tertentu. Problem agama seperti ini cenderung menimbulkan konflik, dan setiap konflik memiliki potensi untuk memunculkan aksi kekerasan. Ada kecenderungan opini yang berpendapat bahawa lahirnya aliran-aliran baru ini merupakan sebuah ancaman terhadap stabilitas dan keamanan serta berusaha segera untuk melarangnya. Sebagaimana contoh terbaru pada saat ini, dilihat gerakan dari aliran Al-Hamadiyah, lihat dan serta aliran baru lainnya yang mengajukan masyarakat Muslim di Indonesia serta menjadi perbincangan di mana-mana dalam beberapa waktu terakhir. Walaupun tidak dapat dipungkiri, sejarah telah mencatat bahawa kemunculan aliran-aliran selalu ada dari waktu ke waktu. Yang C. Macam-macam aliran di Indonesia seperti Ahmadiyah, Salamullah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmadiyah. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad tahun 1936 sampai 1908 Masehi. Ia lahir di Pakistan di tengah-tengah kelompok Syiah Ismailiyah. Pada tahun 1884, ia mengaku mendapat ilham dari Allah. Kemudian pada tahun 1901 mengaku dirinya menjadi Nabi dan Rasul, yang diingkari oleh kelompok Ahlus As-Sunnah
dan kelompok Syiah seluruh dunia. Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok. 1. Ahmadiyah Qadian, menganggap Mirza sebagai nabi. 2. Ahmadiyah Lahore, menganggap Mirza sebagai mujaddid. Pendapat dan pendapat mereka adalah: 1. Menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi atau Qadian. 2. Orang Islam tidak sepaham adalah orang kafir. 3. Mengharamkan jihad. Salamullah, pendirinya adalah Dia Aminuddin, aktif sejak tahun 1995 di Jakarta. Fatwa Majlis Ulama Indonesia tahun 1997. Pendapat-pendapatnya adalah: 1. Dia mengaku bertemu Jibril, kemudian sebagai Bunda Maria, dan akhirnya sebagai Jibril. 2. Anaknya Ahmad Mukti sebagai jelmaan roh Nabi Isa alaihi wasallam. 3. Imam besar Salamullah adalah Abdul Rahman sebagai jelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Mempunyai kitab sendiri yang berjudul Ruhul Qudus. Al-Qiyadah Al-Islamiyah, pendirinya adalah Ahmad Mushaqq, aktif sejak tahun 2001. Fatwa Sesat Majlis Ulama Indonesia tahun 2007. Pendapat-pendapatnya adalah: Mushaqq adalah Rasul menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergelar Al-Masih Al-Ma'ud. 2. Menganggap musyrik orang di luar Al-Qiyadah. 3. Menjalankan rukun Islam kecuali salat sekali dalam satu malam. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 4 berterima kasih kepada kalian semua telah menyaksikan video ini dan meminta maaf sebesar-besarnya karena masih banyak terdapat kesalahan dalam video ini karena kami masih dalam proses pembelajaran. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.